Selamat pagi. Hari ini hari Jumat ya. Kalau nggak salah hari ini tanggal merah ya, udah pasti tanggal merah karena anak saya juga nggak sekolah. Saya kurang tahu tanggal merah apa. Mungkin Paskah ya, Paskah, Jumat Agung mungkin ya, atau Kamis Putih. Saya juga nggak paham. Selamat merayakan untuk Anda yang merayakan ya. Oke, pagi ini kita akan mereview saja ya, hanya mereview ya, ingat hanya mereview karena ini saya takut dikira, orderan kita banyak ya, tapi memang ini orderan, tapi ini bukan orderan saya sendiri yang masuk karena ada dari reseller saya gitu ya. Jadi kalau Anda bisa order melalui Bukalapak ya, Bukalapak Juragan Lampu, itu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu adalah reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Nah, Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola, reseller Juragan Lampu yang megang adalah reseller saya. Untuk perhatiannya ya, kalau Anda order di Shopee akan delay 1 hari untuk pengirimannya. Kenapa? Karena saya harus ngeprint barcode. Di workshop di Jelambar tidak ada printer, jadi saya harus pulang dulu. Malamnya saya ngeprint, besoknya baru dikirim, itu ya. Jadi maksudnya adalah harus ngeprint barcode seperti begini. Sedangkan kalau yang, karena pengiriman dari Shopee selalu banyak kan pilihannya Shopee Express ya. Kalau Shopee Express saya harus ngeprint barcode begini dulu. Karena kalau tidak ngeprint barcode nggak bisa dikirim gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang orderan di Bukalapak biasanya pakai JNT atau si cepat, saya langsung bisa memberikan kode bookingnya ya. Kode bookingnya kita drop di ekspedisi, langsung mereka ketikin, mereka yang ngeprintkan barcode-nya. Tapi kalau Shopee Express kita sendiri yang harus ngeprint barcode ya, jadi agak delay 1 hari ya. Sebenarnya sama aja Anda mau order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Anda mau order langsung ya, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Oke, kita review dulu ya. Jadi kita review dulu nih. Jadi saya terus terang saya banyak bacot. Jadi kalau buat Anda yang merasa terganggu dengan bacot saya ya nggak usah nonton, karena akan membuang kuota Anda, membuang waktu Anda ya, segala macam, nggak usah nonton. Tapi ini ditujukan buat customer yang baru mau beli, ditujukan untuk customer yang sudah beli karena dia mau tahu barang yang dia beli itu seperti bagaimana nanti cara pemasangannya dan sudah kita kalibrasi atau belum ya. Intinya seperti itu, karena banyak yang berkomentar, jangan beli tipe ini, belilah LED yang lebih bagus, dia kasih linknya. Jadi adalah pedagang, jadi banyak sekali pedagang yang nonton YouTube saya, dia juga mencari-cari kesempatan untuk dagang, untuk menjual barangnya ya, karena mungkin merasa tersaingi atau merasa nggak punya skill. Saya bukannya sombong, kadang-kadang ada orang bilang saya sombong, nanti saya ngomong begini nanti saya dibilang galak ya. Banyak yang tidak senang dengan saya karena saya ngomong to the point ya. Saya ngomong to the point, Anda harus beli LED yang real watt ya. Langsung saja saya mulai. Jadi kalau buat Anda yang merasa bukan nggak senang atau apa ya, nggak usah follow ya, nggak usah subscribe. Oke, ini di order untuk Suzuki R3 ya. Suzuki R3 ada 2 set. Jadi saya mau mereview Suzuki R3 2 set, satu Avanza, satu fog lamp expander, semua dari keluarga Cree. Jadi LED ini semua dari keluarga Cree ya. Cree XHP 50 second generation 30 watt real. Segeralah order jika Anda budgetnya ada, karena saya sudah diberitahu oleh pabrikan, selalu begitu ya. Pabrikan bilang raw material harganya rise up, jadi harganya naik. Jadi kalau lu mau order, segera order, jangan sampai kehabisan, nanti akan produksi lagi harganya naik ya. Seperti itu, selalu saya dikejar-kejar seperti itu. Nah, saya hanya memberitahukan kepada customer, calon pembeli, jika harganya dari pabrikan naik ya kita akan naikkan ya, seperti itu. Ini untuk R3 ya, H4 XHP 50 second generation, jadi 2 set ini kita akan mereview buat Suzuki R3
Kenapa Suzuki R3 saya rekomendasi tipe ini? Masih banyak tipe lain sebenarnya, GL3 bisa, Pro 7 bisa, Automac HP bisa. Nah, R3 ini awalnya mau order Automac HP dan bertanya tentang Pro 7 P730. Nah, saya tawarkan tipe Kri ini, apa keunggulannya? Satu, syarat bolam bagus dulu. Watt dan luxnya harus gede. Kenapa harus gede? Ya karena supaya terang. Tapi gedenya dia levelnya cuma di 30 watt, sedangkan halogen standar Anda bawaan mobil 55 watt. Jadi istilahnya walaupun saya bilang gede, dia juga sudah hemat listriknya karena cuma 30 watt, boleh dibilang setengahnya wattnya. Jadi wattnya lebih hemat 50% kira-kira. Ya, setengahnya. Tapi terangnya bisa mencapai 3 kalinya gitu ya. Jadi kenapa ada satu syarat watt dan luxnya harus gede dan sesuai? Karena banyak orang yang melihat hanya dusnya saja, ya dusnya bagus dia beli, spesifikasinya di dusnya bagus, tulisannya gede-gede dia beli, deskripsinya di online shop bagus dia beli, padahal kenyataannya tidak sesuai. Ya, saya di sini berbicara omong apa adanya, 30 watt bro, tidak bisa lebih, saya tidak bilang ini 50 watt, tidak bilang ini 70 watt, tidak bilang 110 watt. Ini hanya 30 watt. Bisa mencapai 3100 lux. Ya, 30 watt 3100 lux, sedangkan bolam asli 55/60 hanya 1000 lux, diukur berdasarkan patokan wattmeter dan luxmeter di meja saya karena di sini ada standarisasi pengukuran. Bolam Anda taruh di sini, kita arahkan ke luxmeter di depan, itu ini bisa mencapai 3100 lux, sedangkan halogen cuma 1000 lux. Jadi ini terangnya sudah 3 kali lebih terang dari halogen. Ya. Dayanya lebih hemat hampir 50%, cuma 30 watt. Jadi kita berbicara watt dan luxnya real 30 watt. Ya, deskripsi tidak muluk-muluk, ditulis yang bagus. Saya sih nggak mau mendeskripsikan dia bagus-bagus, tapi Anda beli ternyata hasilnya bagusnya itu di luar ekspektasi Anda. Saya lebih suka begitu daripada kita tulis yang gede-gede, yang bagus-bagus, tapi pas dicoba begini ya. Syarat kedua bolam bagus ya, itu harus stabil. Kenapa kita bilang harus stabil? Ya, Anda sudah mempunyai bolam 30 watt. Kalau dia stabil, artinya Anda dari Jakarta berangkat ke Surabaya, atau Anda dari Jakarta berangkat dari Anda ke Semarang, berangkat dari Jakarta jalan malam. Anda nyalakan lampunya, pertama kali Anda nyala sampai di Semarang, nyalanya segitu aja. Kenapa saya berani ngomong ini LED-nya stabil, wattnya gede segitu, luxnya segitu? Karena kita sebelum menjual ini kita sudah uji coba bro. Ini LED baru kita berani jual karena 1,5 tahun kita riset. Karena zaman dulu LED itu ngedrop, tidak sesuai wattnya, ya nggak terang, fokusnya nggak bener, masih lebih bagusan HID. Betul. Nah tapi kita sudah menemukan yang istilahnya bisa mengalahkan HID. Jadi masih banyak orang bertanya tentang HID. Oke, HID juga kita jual ya. Tapi untuk saat ini LED istilahnya kemampuannya lebih bagus dibandingkan HID. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ya HID ada delay untuk nyala, dia langsung nyala. Kedua, pemasangan gampang, tinggal PNP. Tidak perlu pakai kabel set segala macam, Anda tidak perlu install kabel-kabelnya, tinggal colok ke soket asli bawaan mobil. Sedangkan kalau HID Anda mesti install, ribet bro, mesti ikat balasnya, mesti kabelnya Anda urutin. Kalau ini nggak usah, tinggal colok aja, tinggal pasang ininya. Karet juga nggak ada yang dihajar ya. Saya rasa PNP lah ngomongnya, plug and play, PNP, plug and play. Jadi tinggal colok dan mulai ya, dan tinggal pakai gitu maksudnya ya. Soal kalibrasi saya yang lakukan. Jadi barang yang Anda beli sudah saya kalibrasi. Makanya kenapa selalu buat yang sudah order, Pak, saya minta foto depan mobilnya. Bukan artinya saya mau lihat plat nomor mobil Anda, mau lihat ini, bukan.
Tapi saya mau tahu mobilnya mobil apa, karena kenapa? Karena kita bingung. Seperti Avanza, Pak saya order buat Avanza. Avanzanya tahun berapa? Karena Avanza itu kan ada beberapa kali facelift, contohnya seperti Innova, juga seperti itu, gitu ya. Bermacam-macam apa? Bermacam-macam reflektor, tiap-tiap reflektor kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus melihat, karena bohlam ini sebelum dikirim kita kalibrasi. Jadi ada patternnya ya, cut off-nya yang harus kita papas. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Memang kita hanya bisa memaksimalkan, tidak bisa 100% maksimal. Karena kenapa? Kita mengkonversi. Aslinya mobil Anda adalah halogen, kita konversi ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan gitu ya intinya. Nah, jangan lupa syarat ketiga adalah adjustable. Nah, bohlam ini bisa di-adjust ya, bisa di-adjust, diputar. Nah, jangan lupa supaya mendapatkan cut off yang bagus, Anda harus beli yang payungnya menyerupai halogen. Jangan yang berupa body dari aluminiumnya CNC yang segala macam, itu jangan. Karena hasil cut off-nya akan kalah bagus dengan yang model payung. Saya ngomong begini, orang lain, pedagang lain bisa nggak senang. Kenapa? Karena membuat dagangan dia tidak laku. Makanya kenapa banyak yang berkomentar, lu banyak bacot, gua banyak bacot, katanya si Jungki banyak bacot, ngomong doang ini itu. Oke, jangan bilang saya banyak bacot karena Anda sebagai pedagang, karena Anda kalah saing. Saya ngomong to the point. Anda lihat deh bohlam Philips. Philips dari kelas apapun. Kan Philips ada Ultinon Essential G2 yang paling murah, ada Extreme Ultinon, ada Essential, ada banyak deh pokoknya Philips udah keluar. Anda lihat payungnya Philips. Seperti ini tidak? Seperti ini, Bro. Ya, kenapa payung seperti ini lebih bagus? Karena Anda lihat halogen Anda, payungnya seperti apa. Ikuti. Jangan membeli bohlam yang payungnya bukan dari payungnya seperti halogen. Jadi karena kita mengkonversi dari halogen, ya kita harus ikutin bentuknya halogen seperti itu. Ya. Jadi supaya hasilnya maksimum. Ya. Syarat keempat, serviceable. Bohlam ini bisa diservis ya, sebagai syarat bonus. Kelima, servis ini dalam arti adalah chipnya, jika kalau mati bisa diganti. Syarat kelima soal bayangan gelap dia kecil. Kenapa dia lebih kecil, unggul, tidak terlalu gelap? Karena chipnya nongol, tidak chipnya mendem, pipih, tipis. Kalau chipnya pipih tipis, dia juga bayangan gelapnya akan gede karena terhalang oleh batang ini ya, terhalang oleh batang ini. Nah, ini adalah contoh LED yang sudah saya custom. Batangnya sudah kita buka, tapi kita tidak kerjakan ini untuk dijual ke umum. Kenapa? Karena nanti Anda mau klaim garansi, sulit saya untuk klaim ke distributor atau ke pabrik. Karena mereka tidak mengizinkan saya untuk memodifikasi. Tetapi kalau Anda mau beli tanpa garansi, ya kita to the point, gitu bisa. Tapi jangan sampai nanti udah kita kerjakan, nanti Anda pakai mati, Anda minta klaim garansi baru, gak tuker baru, nggak bisa gitu ya. Kita ngomong apa adanya, to the point di awal ya. Lebih baik original pun bayangan gelap tidak gede gitu ya. Bayangan gelap tidak gede dan tidak terlalu gelap. Intinya itu ya. Tidak storing, syarat ke-6, bohlam ini tidak storing, Bro. Tidak storing ya. Saya jamin tidak storing ya. Anda lihat tuh bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu gede ya, dan tidak terlalu gelap. Kalau yang gelap itu gelap sekali. Nah, ini contohnya ya, gelap. Kalau ini enggak ya. Jadi bayangan gelapnya so far so good. Tidak storing, saya jamin tidak storing, mengganggu radio mobil Anda, komponen elektronik mobil Anda ya. LED yang tidak bagus adalah storing. Anda gampang cara storing. Saya sudah buktikan. Anda nyalakan radio di depan meja sini, saya nyalakan radio, saya nyalakan LED-nya, radio itu tidak terganggu. Kalau radionya terganggu artinya LED-nya storing. Berarti kalau storing berarti mengganggu peralatan elektronik lain. Contohnya bisa mengganggu mobil Anda, gasnya menggunakan throttle by wire. Kenapa ya lampunya waktu nyala kok mobil saya jadi lemot? Nah, seperti itu gara-gara storing. Saya ngomong begini apa adanya karena banyak
di luaran jualan LED yang storing. Jadi efeknya banyak. Seperti Automake HP, saya jual Automake HP, saya ngomong apa adanya. Itu storing, bro. Ya, storing. Jadi ada kemungkinan nanti mobil Anda lemot, AC mobil Anda nggak berfungsi, segala macam, sensor-sensor terganggu, ya. Banyak, bro. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi mungkin buat Anda yang tersinggung, ya makanya bersainglah menjual barang yang bagus gitu ya, supaya customer kita sebagai calon pembeli juga puas hasilnya ya, seperti itu. Oke, barang sebelum dikirim adalah kita akan kalibrasi dulu ya. Ini adalah untuk R3. Jadi apa sih yang kita kalibrasi? Jadi kita harus menyamakan titik fokusnya dulu ya. Jadi LED ini ya bisa maju mundur sebenarnya, sedikit jarak mainnya, tapi saya tidak mengizinkan Anda untuk menyetel maju mundur ini. Kenapa? Karena maju mundur ini adalah urusan saya. Karena lampu H4 ini mempunyai dua fokus, satu fokus low beam, satu fokus high beam. Fokus low beam dan high beam itu satu kesatuan, saling berhubungan. Jadi misalnya kalau Anda memainkan maju mundurnya, nanti efeknya low beamnya bagus, high beamnya buyar segala macam. Jadi kita cari titik tengah. Low beam bagus, high beam juga bagus. Intinya seperti itu ya. Karena dia mempunyai dua buah titik fokus. Jadi titik fokusnya itu kita harus setting. Misalnya kalau merasa kurang, kita akan papas ininya. Kita akan gerus, bro. Ya, 1 mili pun gerus, efeknya gede. Efeknya gede sekali ke fokus ya. Jadi pokoknya intinya adalah saya tidak mengizinkan Anda untuk menyetel itu fokus. Yang Anda harus lakukan setelah barang sampai adalah Anda pasang dulu ininya ya, jangan lupa selesai pasang ininya, pasang klipnya, terus pasang karet. Karet 100% tidak usah dibobok. Karet standar saja Anda pasang ya. Jadi pasang dulu ininya, klipin, Anda pasang karet. Ya, karet sudah masuk di mobil ya. Baru Anda pasang LED-nya ya. Nah, kita akan demokan sedikit ya. Ini seperti begini. Jadi ingat, karet itu di tengah, kipas itu di belakang karet ya. Pemasangan ini nggak mungkin terbalik. Jadi kalau ini belum masuk ke knocknya, nggak bakal bisa masuk. Jadi ini harus ada kakinya masuk baru putar. Nah, Anda bisa lihat ini karet begini. Ini pemasangan di mobil Anda ya. Lihat, heatsink ini tertutup oleh karet, tapi masih untung. Masih ada siripnya, masih ada sisanya siripnya. Makin siripnya makin ada sisa, makin bagus. Tetapi kalau siripnya tenggelam semua, seperti ini misalnya, itu tidak bagus. Kenapa saya ngomong begini, ngomong apa adanya? Ini sebagai syarat ketujuh sebenarnya. Ya. Sebagai syarat ketujuh. Jadi kalau heatsink ini tenggelam semua di sini, ya, heatsink ini tenggelam semua di sini, kipas ini fungsinya adalah meniup angin ke sana, ke dalam. Nah, sedangkan kalau heatsink ini tertutup semua, artinya Anda mau meniup angin apa? Tidak bisa angin itu keluar. Jadi artinya adalah Anda memasang LED dan Anda pelan-pelan membunuh itu LED. Makanya kenapa banyak LED di pasaran ngedrop. Karena overheat, kepanasan, ngedrop, dia akan ngedrop. LED ini heatsinknya gede. Saya sih berharap pabrikan bikin lebih gede lagi, lebih panjang lagi, lebih tinggi lagi. Kenapa? Supaya ininya makin ada jarak dengan karet. Nah, misalnya kalau dia makin panjang, artinya kan angin ditiup dari sini, dia tidak bisa ke atas karena mentok di karet ini nih. Nah, dia bisa keluar dari pinggir. Nah, ini sebagai syarat ketujuh. Pelan-pelan kita akan sounding, pelan-pelan kita akan matangkan. Jadi syarat LED bagus itu sudah saya sebutkan dari awal tadi. Watt dan luxnya gede, kedua harus stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima adalah bayangan gelapnya harus kecil dan tidak terlalu gelap. Syarat keenam tidak storing. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan ini meliputi heatsink, pendinginan ini meliputi kipas, meliputi suhu temperatur kerja ya. Kenapa juga saya lebih rekomenkan tipe ini? Kenapa? Karena dia heavy duty. Chipnya itu bisa diajak main suhu tinggi. Sedangkan chip-chip CSP lain saya agak ragu untuk suhu tinggi karena tidak ada datanya. Ya, makin tinggi chip makin bagus. Makin tinggi chip makin bagus, sama seperti air radiator.
Air radiator kalau Anda pakai air biasa titik didihnya 100 derajat. Tapi kalau Anda tambahkan etilen glikol yang seperti air radiator berwarna biru, merah, itu suhunya kan bisa naik di atas 100 derajat. Makanya kenapa air radiator rekomen menggunakan air radiator, jangan menggunakan air suling atau air biasa, supaya titik didihnya naik. Ya, apalagi kalau ada yang terkenal untuk di motor-motor gede biasanya engine ice. Kenapa suhu mesin bisa lebih dingin? Ya mungkin titik didihnya dia lebih tinggi gitu ya, nggak cepat nguap gitu segala macam. Nah sama seperti ini, chip ini saya sih lebih pede gitu loh. Dia temperatur kerjanya bisa heavy duty lah. Heavy duty itu istilahnya bisa diajak kerja berat. Kalau CSP gitu saya ragu. Makanya saya lebih menggembar-gemborkan tipe Cree. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya, heatsink makin bagus, makin gede, makin panjang, makin lebar, makin diameter, makin gede, makin bagus. Makin dia tinggi makin bagus. Karena kenapa? Ini pasti ngeplok begini. Tuh, ini didorong maju, ya, dorong maju masih sisa. Jadi angin itu ditiup ke sini bisa keluar melalui pinggir. Tetapi kalau ini sampai nyemplung begini, ya, nyemplung begini tidak kelihatan siripnya, artinya Anda membunuh LED dengan pelan-pelan. Dan nah, banyak LED di pasaran seperti itu. Banyak LED yang jual di pasaran adalah sebenarnya Anda beli, Anda pasang, Anda bunuh itu LED pelan-pelan. Dan anehnya dia berani kasih garansi 2 tahun. Nah, saya agak curiga. Karena saya pemain HID sudah dari 15 tahun yang lalu saya bermain lampu. Zaman dulu banyak yang jual HID 2 tahun. Tapi sampai sekarang mana tokonya ada. Kenapa? Karena tutup, bangkrut. Dan garansinya baru 3 bulan rusak, dia nggak ganti, kabur orangnya. Nah itu zaman waktu di Kaskus banyak seperti itu. Ya, teman-teman saya sendiri juga main garansi 2 tahun, tapi ya itulah. Jadi siapa yang rugi? Customer yang rugi. Bilang garansi 2 tahun tapi 3 bulan rusak dia tidak mau ganti, segala macam ini itu, ya. Jadi makanya berhati-hatilah buat Anda yang memilih garansi 2 tahun. Memang Anda sebagai customer dibilang 2 tahun pasti Anda beli karena Anda untung. Tetapi apakah 2 tahun itu dia bisa bertahan? Ya, karena saya juga punya teman-teman pedagang. Dia bilang, apa sih kagak enak, yang bangkrut teman saya banyak juga. Capek bos main lampu harus garansiin, gue mendingan main yang lain yang kagak pakai garansi gitu ya. Makanya banyak teman-teman saya di MGK, di Glodok, di Mega Glodok ya, Kemayoran, di Kemayoran juga, di pasar mobil Kemayoran banyak yang bangkrut bro. Teman saya di Fatmawati juga banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena capek katanya main LED. Sorry, bukan main LED, lampu HID. Banyak masalah. Nah sekarang di LED juga begitu. Karena mereka tidak bisa bersaing, tidak mempunyai keunggulan, dia main di garansi 2 tahun. Harganya sama di garansi 2 tahun supaya orang tertarik. Jadi dia mainnya sistemnya di situ. Tetapi gila ada rusak, mereka angkat tangan. Kenapa saya bilang bisa rusak? Karena ya itu banyak LED yang ininya ketutup. Ya, mobil di Indonesia itu banyak lebih panas dibandingkan mungkin di luar. Kenapa? Satu, di Indonesia itu macet. Terutama di kota besar, Jakarta deh macet. Coba semalam pulang Anda lewat tol dalam kota, merayap bro, ya macet bro. Dan Indonesia ini negara tropis, tidak ada musim dingin di Indonesia, ada musim hujan dan musim panas. Musim hujan pun kebanyakan panas, ya suhunya panas. Nggak ada di Indonesia musim hujan suhunya 23, 22, tetap aja 31 derajatnya ya. Karena Indonesia negara tropis di Khatulistiwa dan banyak macet. Macet itu mesin mobil makin panas. Kenapa? Karena panas mesinnya itu nggak pergi. Tetapi kalau mobil Anda jalan, ada angin dari depan kan, panas mesinnya pergi. Kalau macet, panas mesinnya ya di ruangan mesin. Sedangkan si LED ini butuh pendinginan, dia ada kipas diputerin supaya panasnya dia pergi. Nah, sedangkan ruangan mesin Anda panas. Sama aja Anda dengan meniupkan angin panas ke LED ini. Jadi sudah panas, menghasilkan panas LED-nya, ruangan mesin Anda panas, ada kipas angin, ditiupin anginnya angin panas. Terus ininya mentok. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED sebenarnya, ya, membunuh LED. Ya, makanya ini penting syarat ke-7 gitu ya, buat Anda yang mau tahu. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mau tahu, ya sudah. Cuman ini ditujukan Anda sebagai customer yang
cerdas gitu ya, yang mau nonton review saya. Ya. Saya rasa cukup ini H4 ya, Cree XHP 50 second generation. Nah, buat Anda yang mau memasang ya, tips Anda yang mau masang, pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Ya, pasang dulu, barang sampai pasang dulu. Setelah itu fotoin ke saya. Anda silakan WhatsApp saya 089826938838. Fotoin pemasangan Anda benar atau tidak, terutama arah sudutnya. Ya, karena selalu saya ngomong, Pak, arahkan ke jam 11, jam 12 di YouTube. Sebenarnya nggak 11.12 juga bro, kadang-kadang 11.45, 11.30, karena ini enak sekali bro, bisa diputar. Ya, kenapa harus bisa diputar? Karena untuk membentuk cut off, membentuk cut off dan menghilangkan bayangan gelap sebenarnya. Nah, kita demokan lagi ya, karena ini sudah sering saya demokan, saya ulang-ulang, tapi kan untuk customer yang berbeda. Jadi jangan lupa pasang dulu ininya ya, klipin. Nah, kalau Anda di mobil jangan lupa pasang karetnya dulu. Pasang karetnya baru bolamnya ya, karena ini hanya untuk demo, kita langsung saja pasang. Nah, ini itu kenapa saya selalu bilang, Pak, arahkan jam 11, bukan ininya di jam 12. Sebenarnya Anda bisa taruh jam 12, cuma Anda rugi. Karena bagian tengah ini bagian yang reflektor sebagai pemantul paling penting untuk membuat padat outputnya di jalan ya. Makanya kenapa saya harus bilang begini, mentokin dulu Pak, nanti Bapak baru tarik sedikit 11.45, 11.30. Sebenarnya itu ada tujuannya. Jadi bukannya saya kumur-kumur di sini, bukannya saya mengkhotbah, ya. Saya sedikit-sedikit buka, kasih tahu. Dulunya sih saya pelit bro ilmu ini. Saya nggak mau kasih tahu, kenapa? Karena banyak juga yang ngikutin cara saya. Tapi nggak apa-apa, namanya YouTube. Kita buka, jadi supaya Anda tahu, ya. Anda beli LED di saya akan jelaskan, saya akan beritahu 100% ya. Jadi kenapa? Supaya bayangan gelapnya itu tidak krusial, tidak dapat di sini, supaya dia miring ke sini. Ya. Tetapi yang penting adalah barang sebelum dikirim kan cut off ini akan kita papas sedikit saja kita gerinda. Supaya kenapa? Masih dapat vertikal, Bro. Nih. Ininya nih, mangkoknya, bukaan mangkoknya. Ya, makanya kenapa saya nggak selalu bilang Pak 11.30 aja Pak, atau 11.45 atau jam 12, jangan, rugi sebenarnya. Kenapa saya bilang rugi? Karena ada bayangan gelap. Ya, seperti syarat yang tadi saya bilang. Makanya saya bikin 7 syarat itu bukannya saya bikin ngasal. 7 syarat itu kita bikin ada ujinya, uji klinis. Karena kenapa? Banyak orang yang mau mengcounter saya. Banyak orang yang mau membantah saya sudah punya bukti bantahannya, seperti itu. Jadi Anda mau bantah bagaimanapun, saya sudah punya. Jadi kita bikin syarat bukannya asal-asalan, gitu ya. Nah, saya nggak bisa bikin syarat ke-8, Anda harus belinya di Juragan Lampu. Enggak kan, kita kan 1 watt dan luxnya gede. Nah, kita ngomong ini levelnya di 30 watt, kita ngomong apa adanya. Gitu ya. Karena kenapa? Banyak di luaran di kardusnya ditulis bro 60 watt, 70 watt, 80 watt, 90, 120 watt. Namanya kan Anda dibohongi itu. Ya. Jadi kita berbicara yang jujur-jujur saja. Cuma kadang-kadang kita berbicara jujur, banyak yang nggak senang. Yang nggak senang ini pasti bukan customer, tapi saingan dagang. Intinya seperti itu, ya. Nah, Anda lihat. Nah, ini bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil ya, nggak terlalu gede, itu hampir hilang. Anda kalau yang bayangan gelapnya gede, di sini nggak akan gelap sekali. Nah, tapi ini bisa saya geser nih. Tuh, ya. Kelihatan? Jadi, bayangan gelap itu tidak dapat di krusialnya, supaya dia di pinggir. Tapi memang LED ini bayangan gelapnya kecil. Kecil, bro. Saya ngomong apa adanya. Kecil sekali. Ya. Karena gelapnya di sini nggak terlalu begitu kelihatan. Tapi kalau Anda pakai GL3, kelihatan, atau pakai LED lain yang bayangan gelapnya gede. Jadi ada tujuannya bro ya, kita bikin syarat dan barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, itu ada tujuannya, bukan asal-asal kita ngomong gitu ya. Oke, jadi ini untuk R3 ya. Nanti setelah video ini selesai kita akan kalibrasi lagi, kita akan ukur ketinggiannya seperti tadi saya bilang. Tinggi rendah hanya saya lah yang menyeting, Anda hanya perlu menyeting arah putarannya saja ya. Dan jangan lupa ya, LED ini tidak memerlukan kabel set, kabel relay set. Jadi di mobil Anda ada kabel set atau kabel relay set, copot saja, tidak akan menambah terang. Yang ada adalah menambah menjelimetnya ruangan mesin Anda, kepala aki Anda kebanyakan kabel. Ya, copot aja bro, copot, nggak ada guna ya.
Jadi ini untuk R3 ya, 2 set di order. R3, iya R3 2 set, R3-nya 2 set. Berarti ini saya kurang satu menyiapkan ya, karena ada Innova juga satu dengan Avanza. Ya, berarti saya ada kurang menyiapkan satu set ya. Tapi intinya adalah ini saya mau mendemokan tentang H4 ya. Tapi barang sebelum dikirim akan kita tes ya. Saya tidak membuat dus bagus-bagus. Dus saya terus terang dus saya tidak bagus karena saya juga beli packaging di online ya, hanya untuk memaking lampu aja supaya safety sampai di tempat. Karena Anda yang Anda butuhkan adalah lampunya, bukan kardusnya ya. Jadi syarat ke-7 udah kita tambahkan ya. Soal pendinginan, jadi heatsink harus kelihatan, putaran kipas juga harus kencang ya. Heatsink makin gede makin bagus intinya gitu. Tetapi kebanyakan LED di pasaran ini mini-mini. Nah, yang mini-mini itu yang beresiko untuk overheat segala macam ya, membunuh LED. Walaupun dia sudah pakai heat Cooper pipe, tetap intinya adalah kipas lah yang udah paling bener ya. Ada heat Cooper pipe, kipas Anda mati juga sama aja LED jebol. Intinya kipas dan heatsink lah. Dia sudah pakai heat Cooper pipe tapi heatsinknya kecil juga sebenarnya itu membunuh LED dengan pelan-pelan. Apalagi baru nyala, sebentar aja udah nggak bisa dipegang gitu ya. Saya sudah ada thermal cam, nanti kita akan satu persatu kita buktikan panasnya sampai berapa sih di meja gitu ya. Ini di meja aja panasnya minta ampun, apalagi pasang di mobil loh. Ruangan mesin mobil kalau mobil nyala itu 80 derajat, 90 derajat. Karena kenapa? Patokan saya adalah termostat mobil Anda akan buka di 90-an kalau nggak salah ya. Termostat radiator Anda akan buka di 80-90 derajat. Jadi artinya suhu kerja mesin itu sekitar 90 derajat ya. Ya, ini H4. Ini kurang satu nih. Alamatnya saya megang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kurang satu. Jadi ada satu order untuk Innova 2005 belum ya. Jadi H4 ada 3 set. Ya, kita tes nyala dulu satu persatu, nanti baru kita ukur pakai Sigmat tingginya berapa, papasnya berapa ya. Nah, sebenarnya lagi saya sudah punya datanya ya. Ini bukaan berapa derajatnya, maksimalnya berapa. Ini tiap-tiap mobil ada nih garis begini. Mau mobil apapun ada garis ya. Reflektor apapun ada garis. Contohnya yang reflektornya mirip misalnya Mobilio dengan Freed. Ya. Anda bisa lihat bentuknya beda tapi parabolanya kebanyakan sama. Nah, kita sudah mempunyai data ini nih, data sudut ini nih. Jadi ini kita tarik garis lurus ke center sini, terus dari sini center ke sini berapa derajatnya? 45, 39, 37, kita sudah tahu 65 ada. Jadi ini ada hubungan dengan bukaan cut off. Nah, bukaan cut off ini ada hubungan dengan patokan ini. Saya sebenarnya lagi bikin rumusnya, bagaimana kalau dia sudutnya 60 derajat misalnya, ininya harus papasnya berapa. Nah, itu sulit juga bikin rumusnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya awalnya nyoba-nyoba papas lagi dikit, pakai Dremel dikit sampai nggak dengan di sini gitu loh. Nah, kenapa LED ini kita akan buka sedikit dibandingkan garis ini supaya outputnya lebih gitu loh, lebih keluar ya. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Makanya bolam yang saya jual adalah bolam yang sudah saya kalibrasi ya, seperti itu. Ya, pemasangan positif negatif bisa ya, maksudnya adalah common ground, common negatif. Apa itu, ada suara sirine. Ya, ini negatif, ini positif. Nah, kita balik. Bisa ya. High dan low, jadi tidak memerlukan kabel set segala macam, tinggal pasang saja ya, tinggal PNP. Jika Anda nggak mengerti, ada perlu penjelasan, silakan WhatsApp saya. Nah, jika Anda sudah beli, Anda ingin menanyakan kepada saya, Pak, cara kalibrasinya bagaimana yang terbaik buat mobil saya, silakan WhatsApp ya. Kita akan ajari bagaimana kalibrasinya. Pak, mobil saya setelan lampunya udah diubah-ubah karena saya sudah memakai LED yang abal-abal sama bengkel di setel-setel Pak, jadi setelannya kacau. Nah, yang begituan juga sebenarnya bisa
saya pandu gratis bro ya, buat Anda bagaimana cara settingnya. Yang penting adalah Anda ada waktu, saya ada waktu, jadi kita by WhatsApp ya, seperti itu intinya. Buat Anda yang beli di saya, pemasangan Anda nggak paham, Anda silakan WhatsApp saya, kita akan bantu ya. Jadi gratis ya, gratis. Jadi Anda bukan sekedar beli kita putus hubungan, tidak, tapi Anda ada konsultasi yang Anda dapatkan gratis bro ya. Satu lagi nanti kita siapkan H4, H4 nya untuk Innova belum, karena ini tadi R3 udah saya iniin, nanti kita tandain ya. Nah ini satu lagi di order untuk expander tapi untuk fog lamp bro. Jadi pakainya Cree, ini sebenarnya istimewa bro, istimewa sekali. Kenapa saya bilang istimewa? Saya stop dulu, nanti kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini review untuk fog lamp expander ya. Fog lamp expander asli ini, original bawaan mobil ya. Saya sudah copotin dari mobil. Ini bolamnya pakai H16, H11, H8, H9 ya. Nah ini sekarang saya mau mereview menggunakan Cree XHP 50 second generation 30 watt rail ya. Sebelum saya pasang, kita akan deskripsikan dulu syarat bolam bagus. 1 watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Watt dan luxnya dia di level 30 watt, 3100 lux maksimum ya. Kedua adalah harus stabil, jadi tidak boleh ngedrop. Ketiga adalah adjustable. Adjustable itu ini bisa di adjust ya, bisa diputar maju mundur segala macam bisa, jadi adjustable. Keempat adalah serviceable, syarat bonus. Kelima adalah bayangan gelap kecil ya. Kenapa harus bayangan gelap kecil? Karena kalau halogen itu 360 derajat sinarnya, sedangkan LED ini kan tipe sorotan samping ya. Jadi ada bagian ke sini yang gelap atau bagian ke sini yang gelap. Tapi bolam yang bagus, LED yang bagus itu jadi bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Nah, ini memenuhi syarat itu. Nanti kita akan buktikan. Keenam adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, jadi tidak mengganggu radio, tidak mengganggu kerja komponen elektronik lain di mobil. Ketujuh adalah soal pendinginan ya, heatsink. Makin gede heatsinknya makin bagus, makin tinggi, makin lebar, makin bagus. Itu syarat bagus ya. Bolam LED kalau Anda setuju Anda boleh beli, kalau Anda nggak setuju ya nggak usah beli, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan coba masukkan di reflektor expander ya. Expander ini merek Valeo, jadi bukan cuma dipakai di expander tapi dipakai di R3, dipakai di mobil-mobil Eropa ya. Pokoknya Valeo lah ini mereknya. Ini original ya. Bentuknya sebenarnya sih mirip sama dengan punya Toyota. Kalau punya Toyota adalah punya Koito ya, Koito. Jadi Koito, Stanley, Ichiko, Valeo sebenarnya sih sama-sama aja, bentuknya adalah buat fog lamp ya. Ini dari plastik, ini dari plastik. Kalau ini pakai HID, Anda silakan say goodbye. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kecuali Anda pakai HID buat fog lamp yang saya pernah jual, itu wattnya kecil, 30 watt realnya. Ya, tapi daripada Anda pakai HID, wattnya kecil, terangnya juga kalah dengan LED. Jadi Anda mendingan beli LED ya. Sebenarnya sih saya rekomendasi tipe GL3 untuk fog lamp. Kenapa? Karena dia bisa berubah warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Tapi kali ini kita mau mereview dia menggunakan Cree ya. Menggunakan Cree 30 watt real, dan kita akan demokan nyalanya ya. Outputnya lebih padat mana? Ya udah pasti padat lah ini ya. Nah, jangan lupa kalau masang harus vertikal ya. Harus vertikal, jangan masang begini, jangan masang begini atau horizontal, salah ya. Vertikal ya, seperti ini. Vertikal, benar-benar vertikal, dorong maju. Anda nggak perlu takut mentok ini ya, karena di sebelah kanan, bagian kanan fog lamp ada rangka. Ini tidak perlu khawatir, tidak mentok ya, tinggal pasang saja PNP. Karena kenapa, saya juga sudah nyoba tipe ini di mobil saya sendiri. Ya, ini outputnya, kita kasih lihat di tembok. Ya, seperti ini outputnya. Bisa ditarik mundur sedikit, jadi outputnya lebih melebar ya, jadi lebih mengcover jarak jauhnya
dekatnya cover, jauhnya. Jadi makanya kenapa saya bilang selalu bohlam harus bisa dikalibrasi. Nah, ini kita dorong maju ya. Ini kita putar kanan, putar kiri. Nah, ya, bisa loh tuh. Mau step cut off bisa nih. Ini step nih. Tapi yang benar adalah garis lurus lah ya. Kita dorong maju, kita tarik mundur. Nah, bagusnya untuk expander tarik mundur sedikit ya. Outputnya sih lebar banget loh ini. Ya, lebar tapi pinggirnya nggak terlalu tebal, dia tebalnya di tengah ya. Tapi memang fog lamp expander outputnya agak payah sih. Saya ngomong jujur apa adanya, reflektornya Vallejo kurang begitu oke ya. Karena saya waktu itu mencari LED juga kurang, yang bagus juga kurang begitu oke. Tapi ini sih lumayan ya, padat di tengah. Vallejo ini kurang oke. Nah, kita demokan kalau dia menggunakan Koito ya, punya Toyota. Saya sudah pernah bikin videonya 2-3 tahun yang lalu waktu saya baru beli expander. Saya coba praktekin, saya cari LED juga susah tuh, setengah mati. LED yang bagus apa ya? Oh, ternyata reflektor Vallejo-nya kurang begitu bagus. Nah, ini buat Toyota. Bagus Toyota ya outputnya. Walaupun reflektor Toyota ini Koito ini punya Avanza, ini udah meleleh, Bro. Gara-gara pakai HID itu. Meleleh dalamannya gara-gara pakai HID. Tuh, keriput-keriput ya. Jadi Vallejo ini agak payah sebenarnya sih. Payahnya ya di reflektornya, desainnya, jadi outputnya kurang oke gitu ya. Ya, Koito. Makanya saya ganti reflektor expander saya, waktu itu saya pakai fog LED P7 CFL, terus saya ganti ya reflektornya pakai punya Toyota, Bro. Jadi ini bisa diganti, Bro. Ya, kakinya sih sama. Ya, jadi Anda nyopot nih ininya nih. Kita hanya butuh bracketnya saja sebenarnya. Reflektornya Anda ganti pakai ini. Ini kaki-kakinya semua sama. Ya, saya waktu itu pernah lakukan. Saya sempat mau bikin tutorialnya, tapi aduh 2-3 tahun yang lalu ya, waktu expander itu baru, kita mau bikin tutorialnya waktu itu, cuman nggak ada yang bantuin megangin. Ya udahlah, saya pikir, karena waktu itu saya belum punya tripod ya. Saya belum pakai tripod, maksudnya bukan belum punya. Jadi saran saya kalau expander, kalau outputnya mau bagus, Anda bisa ganti punya Koito ininya ya, rumahannya. Cuma rumahan Koito kan bracketnya nggak ada yang begini nih. Jadi waktu itu saya cuma nyari copotan 150.000, saya beli 2 di online. Ini saya congkel, saya copotin, jadi kita cuma ngambil bracketnya, tapi fog lampnya pakai punya Toyota. Hasilnya lebih bagus ya. Jadi Toyota dengan Koito dengan Toyota expander, atau R3 dengan Vallejo. Vallejo menurut saya kurang mantap hasil outputnya ya. Oke, cukup videonya. Jadi ini rekomendasi ya, review bohlam Cree ini di fog lamp expander ya, XHP 50 second generation 30 watt 5500 Kelvin ya. Pilihan lain memang Anda bisa memakai bohlam GL3, harganya 980.000. Bisa 3 warna, tapi kalau ini warna putih. Tapi warna putih ini speknya lebih tinggi dibandingkan GL3. Kenapa? Karena saya yakin chip ini heavy duty ya, heavy duty. Kalau yang chip-chip CSP kayaknya aduh ringkih gitu ya kalau menurut saya ya. Karena chip Cree ini tegangan kerjanya, suhu tegangan kerjanya bisa tinggi sekali, Bro. Ya, ini bayangan gelapnya hampir tidak ada, bayangan gelapnya tuh. Ya, kecil sekali dan tidak terlalu gelap, hampir tidak ada, 360 derajat tuh. Ya. Jadi kalau soal bayangan gelap ini bagus lah. Ya, tidak storing, stabil. Pemasangan tinggal PNP, colok begini, kalau begini nggak nyala ya Anda balik ya. Oke, cukup. Jika Anda mau order bohlam ini, Anda bisa di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, itu reseller saya yang mengelola, Tokopedia, reseller Juragan Lampu, atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda butuh bantuan, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda juga bisa order melalui WhatsApp ya, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih. Oke, good morning ya. Ini review H4 3 warna ya. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus ya, saya sudah sebutkan. Ada
7 ya. Tapi ini ada beberapa hal yang tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhinya adalah tidak bisa diservis. Jadi syarat keempat tidak terpenuhi, tidak bisa diservis. Soal bayangan gelap, syarat kelima juga dia agak besar, tapi kita bisa mengakalinya ya, supaya hasilnya lebih oke. Makanya kenapa ada syarat-syarat tersebut dalam bentuk poin-poin ya. Seperti syarat ketiga adjustable dia terpenuhi. Syarat ketiga dengan syarat kelima itu ada saling hubungan. Nah, makanya kenapa bolam ini harus bisa di-adjust supaya bisa saling mendukung dari syarat yang saya buat ya. Syarat yang saya buat itu syarat ketiga adjustable, syarat kelima bayangan gelap tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu besar. Nah, kita bisa mengakalinya karena dia bayangan gelapnya besar ya, karena dia punya hidungnya ini gede ya, tuh gelap ya, gede. Makin gede makin jelek, makin gelap makin jelek, intinya itu. Tapi karena dia bisa di adjustable, jadi bisa terbantu lah, atau istilahnya bisa diminimalisir ya. Ya, makanya LED itu jangan beli yang fix focus. Kalau fix focus sebenarnya merugikan Anda ya, seperti Philips Ultinon Essential G2 atau keluarga Philips lah. Fix focus seperti mungkin DHP fix focus, F3 fix focus ya. Nah, ini itu bisa di-adjust jadi dia tidak kena bayangan gelapnya ke atas langsung di arah jam 12. Karena kenapa? Reflektor atas ini bagian paling penting. Ya, reflektor atas ini bagian paling penting. Bagian paling penting tidak boleh terkena bayangan gelap. Minimal bayangan gelapnya makin bagus. Kenapa? Output di tengah makin padat. Nah, makanya ini geser ke sini. Jadi supaya tidak kena bagian paling penting. Ya, kelihatan ya di video tuh ada gelap di situ. Nah, misalnya kalau gelapnya di sini dapatnya ya di tengah, rugi. Nah, kita geser sedikit ke sini. Gitu ya. Makanya kenapa bohlam harus bisa adjustable ya. Nah, pembentukan cut off itu dibentuk oleh mangkok. Mangkoknya itu sebenarnya harus horizontal. Ya, horizontal kalau mangkok. Nah, mangkok horizontal itu makanya ada namanya istilah kalibrasi. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, Bro. Ya, seperti itu. Ya, jadi syarat bohlam bagus bukan hanya watt dan lux-nya saja yang gede. Banyak orang yang mencari bohlam terang. Saya juga tahu, saya juga mau jual yang terang. Tapi terangnya itu bukan salah satu faktor aja gitu loh. Ada bohlam yang nggak terang tapi bisa di adjustable. Mungkin outputnya bisa mengalahkan yang terang tersebut. Kenapa? Karena bohlam terang, kita lihat ke reflektornya terang, tapi dia tidak bisa memantulkan ke jalan. Tidak bisa padat di jalan. Tujuan kita pasang ini sebenarnya kan untuk lebih terang, bener nggak? Lebih terang dari sisi kita yang mengemudi. Bukan lebih terang dari sisi lawan arah, bukan. Tapi kita mengemudi, sinarnya lebih padat di jalan. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang perlu dibuat syarat. Makanya saya membuat 7 syarat ya. 1 watt dan luxnya gede. Levelnya dia 30 watt. 3500 lux maksimum. Kedua, syarat kedua dia harus stabil. Ketiga, adjustable tadi. Keempat, serviceable, tidak bisa. Bohlam ini rusak buang. Semua bohlam tipe ini rusak buang. Bohlam-bohlam yang menggunakan chip CSP kalau rusak buang. Ya. Nah, faktor rusak itu apa? Saya mau jelaskan. Ya, pemasangan bohlam ini adalah Anda masang dulu ininya. Klipnya kakinya Anda pasang dulu, terus klipin, pasang karet. Pasang karet, baru pasang bohlamnya. Jadi kipas harus di belakang karet. LED ini bisa rusak, Bro. Ya, umurnya nggak bakal panjang juga kalau dia terlalu panas, overheat istilahnya. LED ini panas. Nah, makanya Anda harus pendinginannya benar. Ya, karena Indonesia negara tropis, Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, Medan, Semarang, ya, daerah macet, Bro. Nggak ada yang nggak macet.
ya. Macet waktu malam hari menyebabkan mesin panas. Mesin panas dia ada kipas angin. Kipas angin itu tujuannya adalah untuk mendinginkan dia punya LED. Nah, makanya cara pakai harus benar. Kalau macet, saran saya matikan lampunya, matikan lampunya. Kalau Anda jalan, Anda nyalakan lagi. Itu lebih mempengaruhi lifetime, mempengaruhi umur pakai, ya. Karena dia tidak bisa diservis, rusak, buang. Nah, saya beritahu cara pakainya. Kalau macet, mendingan matikan. Nah, syarat keempat ini soal serviceable dia tidak bisa. Saya jelaskan cara pakai. Macet, matikan. Ada hubungan dengan syarat ketujuh yang sedang kita matangkan adalah soal pendinginan. LED ini butuh pendinginan. Nah, Anda harus lihat karetnya ini, ya. Jangan sampai karetnya ini menutupi dia punya heatsink. Contohnya, karet yang menutupi heatsink itu apa? Yang pernah saya pasang, Nissan Evalia, bro. Nissan Evalia dia punya karetnya menutupi heatsink. Kalau bisa ganti punya Toyota. Ya, sebenarnya ini LED sudah bagus, bro. Heatsinknya dipasang di karet Avanza gitu ya, dia kelihatan tuh heatsinknya. Kalau ini heatsink ini mendem karena karet terlalu tebal, lebih baik ganti karetnya. Tapi heatsink ini juga sudah tinggi. Maksud saya tinggi adalah di karet-karet mobil yang normal heatsinknya kelihatan. Jadi angin niup, angin tersebut bisa keluar dari pinggir. Kalau heatsink itu pendek, mendem, angin niup ke sini, karena ininya ketutup, ininya juga ke depan ketutup, mentok. Jadi Anda sama dengan membunuh LED. Ya, paham? Membunuh LED. Jadi kipas itu berputar, anginnya tidak keluar karena tertutup oleh karet, dibungkus oleh karet. Bagaimana anginnya bisa keluar? Jadi saya juga sedang mencari LED yang heatsinknya, atau saya request ke pabrik heatsinknya yang makin besar, makin lebar, makin tinggi sebenarnya. Makin heatsink makin bagus, kipas makin gede, makin bagus, makin lifetime makin panjang. Ya, seperti itu. Jadi ini masih boleh dibilang toleransinya gede sekali. Memang kalau kepanasan dia akan mati. Angin niup masih bisa keluar dari pinggir. Tapi kalau yang heatsinknya pendek, tidak ada sirip-siripnya, angin tiup, buntu bro. Ya, kalau ini karetnya terlalu ini buntu. Nah, ini karet yang mentok aja dia masih bisa segini. Jadi ini istilahnya boleh dibilang aman ini LED. Tapi memang ada mobil yang karetnya parah. Ya, Nissan Evalia tuh ya. Parah, tertutup sekali. Jadi angin niup, kipas niup, buntu, mentok. Jadi sama dengan LED tidak pakai kipas angin karena nyawa LED ini di kipas angin. Ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang takut karena tidak bisa diservis, siapkan karetlah yang bagus seperti ini. Karet ini adalah buatan Stanley atau Koito, ya. Saya rasa cukup review mengenai syarat keempat. Kelima, bayangan gelap dia memang besar tapi bisa dikompensasi oleh syarat ketiga dengan adjustable. Syarat keempat tidak bisa serviceable tapi Anda bisa mengkompensasi dengan cara pakai yang benar, ya. Kipasnya juga dia sudah bagus, pendinginannya. Cuman yang namanya LED pasti saja ada masalah, ya. Mati ini itu pasti ada problem. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Tadi saya sudah sebutkan berhubungan dengan syarat ketiga bisa di cover. Syarat keenam tidak storing. Iya betul, tidak storing. Soal syarat ketujuh adalah pendinginan, ya. 3 warna, putih, kuning. Banyak yang bertanya juga, Pak bisa error nggak? Bisa, saya ngomong apa adanya. Pak bisa rusak nggak? Bisa, ya. Kalau Anda mau heavy duty, beli Cree. Saya jujur ngomong apa adanya, Cree belum pernah ada yang istilahnya defect, ya. Kalau yang chip-chip begini memang CSP, ya Anda susah berbicara, ya. Makanya kalau untuk Anda yang mau heavy duty, pakai Cree, ya. Error pasti ada karena bisa saja tidak sama. Nah, ini warnanya putih kuning, ya. Pertama kali putih kuning, warnanya akan merupakan satu siklus.
putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mau mengubah warna adalah dengan mematikan saklar lampu, kemudian menyalakan lagi. Kasih jeda 1-2 detik. Jadi kalau Anda sudah nyala nih warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan switch lampu Anda 1-2 detik, baru nyalakan kembali, dia akan berubah modenya. Itulah cara pakai yang benar. Ya, matikan, nyalakan lagi 1-2 detik. Matikan, nyalakan lagi 1-2 detik, dia akan siklusnya berubah. Warnanya pertama kali putih, akan berubah menjadi putih kuning, akan berubah menjadi kuning. Jadi satu siklus. Nah, apa yang terjadi jika suatu saat Anda mencoba mau mengganti warna dan satu LED tidak ganti misalnya warnanya. Yang ini pada saat ini saat nyala warna putih. Tiba-tiba Anda mau mengganti warna, Anda matikan, Anda nyalakan. Yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning. Yang ini belum berubah warna, masih tetap warna putih. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda matikan total lampunya, Anda reset 3 menit, kemudian nyalakan lagi, mestinya normal. Bukan Anda matikan, Anda nyalakan, Anda matikan, Anda nyalakan, karena kalau mati nyalakan terus, warna lampu tak bakal sama karena saling kejar-kejaran, masing-masing mempunyai siklus sendiri. Ini putih, putih kuning, ini kuning. Ini putih, putih kuning, kuning. Yang ini kalau sudah berubah jadi putih kuning, yang ini masih putih, ya tentu Anda matikan, Anda nyalakan lagi, si ini udah putih kuning, dia akan berubah ke kuning. Yang ini baru warna putih, dia baru akan berubah ke putih kuning. Jadi saling kejar-kejaran, tidak bakal ketemu. Solusinya bukan begitu. Jadi kalau terjadi error, warna tidak sama, Anda matikan, Anda reset 3 menit, paling lama Anda nyalakan, normal. Itu ya, seperti itu. Jadi kemungkinan error ada, saya ngomong apa adanya to the point, namanya berubah warna. Buat Anda yang tidak bisa menerima error itu, lebih baik mendingan beli yang warna putih saja. Tapi masing-masing LED mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan LED ini adalah buat Anda yang tidak mempunyai fog lamp. Contohnya Anda beli Avanza tipe E atau tipe transformer transmover yang tidak ada fog lamp, ya Anda kalau mau buat hujan kabut headlamp ya Anda pakai ini. Tapi kalau Anda yang punya fog lamp, saya sih lebih rekomendasi Anda pakai Cree. Kalau Anda takut kabut ya Anda beli fog lampnya baru yang 3 warna, seperti itu. Ya, jadi masing-masing LED mempunyai kelemahan kelebihan. Kalau ini sudah mempunyai 3 buah fungsi, hujan kabut bisa. Tapi kalau Cree kan hanya sebatas 5500 Kelvin, hanya sebatas hujan. Kalau kabut dibantu oleh fog lamp ya. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan. Kalau Anda beli headlamp Cree, fog lamp GL3, Anda mesti keluar uang 2 kali. Tapi sedangkan ini hanya keluar uang 1 kali yang bisa dipakai all weather. Seperti itu ya. Level wattnya 30 watt, 3500 lux maksimum ya. Putih, kuning, bayangannya chip putih di bawah, cut off lebih bagus dibandingkan kuningnya. Ini bisa dilepas, bisa dibalik bro ya, buat supaya kuningnya lebih bagus, cut off-nya bisa. Untuk yang seperti itu silakan lihat di review saya sebelumnya. Intinya bisa kita balik ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi, ini ada yang perlu dipapas, kita akan papas ya. Double Cooper PCB, pendinginan dari Cooper ya. Heatsinknya juga sudah lumayan gede, tapi kita sedang request yang lebih gede ya. Warnanya adalah bodinya warna merah. Putih, putih kuning, kuning ya. Siklusnya adalah 1 buah siklus seperti itu. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih ya. Jadi bisa putih, putih kuning, kuning, 1 siklus ya. Ini juga sama, putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning, 1 siklus. Pada saat warna kuning Anda high beam tetap warna putih. Waktu pada saat warna putih kuning Anda high beam tetap warna putih ya. Seperti itu. Jadi putihnya adalah high beam, yang bisa berubah warna adalah low beam ya. Low beam bisa berubah warna, waktu high beam cuma 1 warna, warna putih saja. Jadi 3 warna, lampu dekat, lampu jauh tetap warna putih. Pemasangan tinggal colok ya, tanpa perlu ada kabel-kabel relay set. Ini sudah dirajut ya, pakai nilon, driverless, tinggal colok, simple sekali. Perhatikan ya cara pasang karet. Soalnya soal untuk pendinginan ini penting bro ya. Karet, kalau bisa Anda ganti karet yang punya Toyota Avanza. Kalau Anda punya Nissan Evalia yang karetnya benar-benar menutup heatsink ya.
Cara pakai juga harus benar ya. Kalau mau mengganti mode, matikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali. Sama dengan high beam juga tidak boleh kasar. High beam tidak boleh kasar, kenapa? Karena akan error dia akan shutdown karena si driver akan membaca setrum nggak stabil, dia akan shutdown ya. Nggak masalah, shutdown itu dia bukan mati, bukan rusak, tapi dia mati. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan normal, seperti itu ya. Jadi ada ketentuan cara pakainya. Jadi high beam tidak boleh kasar. High beam yang kasar satu kali bisa 1 detik bisa narik 10 kali high beam tok 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 gitu ya, dia akan error ya. Jadi high beam 1 detik maksimum 2 kali lah. Oke. Kalau high beam kasar kemungkinan dia akan error, dia akan mati. Dia akan shutdown. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia normal kembali. Dia akan reset namanya. Ya. Jadi ada ketentuan cara pakai. Jadi saya sudah jabarkan cara pakainya. Cara mengganti mode, matikan 1-2 detik, nyalakan lagi. Jangan terlalu cepat ya, seperti itu. Jika terjadi error adalah Anda matikan total, reset 3 menit, nyalakan kembali, dia akan normal. Untuk high beam juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat dia akan error, dia akan mati, mematikan diri, reset, nyalakan lagi, dia normal. Wah Pak, ribet dong Pak begitu. Ya kalau ribet satu warna aja, tipe Cree. Karena saya orangnya santai-santai saja. Jadi kalau ribet ya beli satu warna aja. Tapi kan saya sudah jelaskan di awal masing-masing kelemahan kelebihannya ya. 3 warna untuk Anda yang nggak punya fog lamp atau Anda mau cuma budgetnya ngepas, ya beli satu warna aja, tapi bisa all weather di headlamp. Tapi kalau Anda budgetnya saya lebih rekomendasi headlamp itu pakai Cree. Kenapa? Karena lebih heavy duty, lebih bisa diajak kerja berat. Fog lampnya baru GL3 ya. Kenapa fog lamp saya lebih rekomendasi GL3? Satu, karena dia tidak dipasang di ruang mesin. Ruangan mesin itu panas bro ya. LED ini butuh pendinginan, LED ini panas karena ini high power LED, 32 watt realnya sebenarnya, tapi saya selalu ngomong cuma 30 watt. 32 watt bro ya, 32 watt itu panasnya ekstrim ya. Ruangan mesin panas ya. Jadi cara pakai yang benar adalah kalau macet matikan, jalan nyalakan, boleh ya. Mau ganti warna kasih jeda 1-2 detik. Mau high beam tidak boleh kasar ya. Kalau kasar dia akan error ya, seperti itu. Di ruangan mesin panas, LED ini panas, chip-chip CSP temperatur kerjanya kurang tinggi, kalau Cree tinggi gitu ya. Jadi harus ada cara pakai yang benar supaya lifetime-nya panjang. Saya cuma mendeskripsikan cara pakai gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. LED ini tetap bagus, high quality, cuma kita jabarkan cara pakainya ya, karena masih banyak orang yang belum paham ya. Ada yang bertanya ke saya juga, Pak, cara pakainya bagaimana? Ya itu nih saya bikin videonya cara pakainya, sekalian kita mereview orderan ya. Jadi mereview orderan sekalian kita review cara pakainya ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai tidak mematuhi, karena ini untuk kebaikan Anda juga ya, supaya lifetime-nya panjang. Memang ada garansi, cuma ya itu lifetime kan lebih penting ya, lebih penting. Jadi saya berharap bisa 2-3 tahun pakai gitu ya. Cara pakai benar mestinya aman ya. Oke, cukup. Terima kasih. Anda mau order LED ini, Anda bisa order di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor Lighting, itu reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu, itu reseller saya yang mengelola, atau Anda bisa order di Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda mau transfer langsung silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini LED untuk review LED untuk Toyota Vios generasi kedua ya. Generasi kedua, jadi sebelum yang ketiga, jadi masih lampu yang datar ya, generasi kedua. Saya rekomendasi tipe ini, kenapa? Karena ya satu, selalu saya bilang watt dan looks-nya gede. Jadi LED bagus syaratnya adalah wattnya harus gede, looks-nya harus gede. Gedenya dia bukannya maksudnya gede 55 watt halogen, dia cuma 30 watt dan real ya, tertulis. Jadi maksudnya gede itu tertulis, banyak LED yang tertulis gede tapi kenyataannya tidak gede, kecil, cuma 20 watt
gitu ya. Banyak LED seperti itu di luaran. Jadi makanya kenapa kita membuat syarat itu dulu. Pertama, watt dan luxnya harus gede. Jadi penjelasan dari watt dan luxnya gede itu karena banyak LED yang dijual ditulis di kardus wattnya gede-gede, tapi kenyataannya realnya tidak gede. Maksudnya itu. Tapi kalau mau membandingkan kata-kata gede ini juga udah lebih hemat dibandingkan halogen. Halogen mobil Anda 55 watt bro, ini cuma 30 watt, jadi lebih hemat listrik 50% ya. Nah, wattnya sudah gede, kita harus ukur output dari cahayanya. Ini 3100 lux, halogen cuma 1000 lux ya, diukur menggunakan standarisasi alat ukur saya. Halogen cuma 1000, LED ini 3100, jadi bisa 3 kali lebih terang. Nah, syarat kedua, sudah wattnya gede, luxnya gede, harus stabil. Halogen itu stabil, cuma panasnya makin lama makin nyala makin panas. LED ini juga harus stabil, jadi kalau udah 30 watt nyala ya 30 watt terus gitu ya, tidak boleh ngedrop. Ya, paham? Syarat ketiga, adjustable. Adjustable ini harus bisa terpenuhi. Kenapa? Karena kita hanya mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita perlu namanya adjustable. Adjustable, kalibrasi, segala macam itu penting. Karena LED ini kan universal. Universal bro. Banyak posisi kaki ya, kaki 3 ini nih. Di headlamp mobil ada yang kaki 3-nya ini di arah jam 12, ada yang di setengah 11, ada yang di setengah 12, ada di arah jam 11. Berbeda-beda ininya. Berbeda-beda. Nah, sedangkan LED juga harus bisa di-adjust. Jadi kalau ininya berbeda, kalau Anda mau mendapatkan tegak lurus, ya agak diputar begini, ya. Ngerti ya? Maksudnya jadi kalau ini di 12 atau ininya terlalu miring ya kita harus putar begini. Jadi makanya kenapa saya bilang LED harus bisa di setting adjustable. Itu juga ada hubungan dengan soal menghilangkan bayangan gelap. Jadi bayangan gelapnya itu tidak dapat di reflektor bagian atas. Karena reflektor bagian atas itu adalah bagian yang paling krusial untuk memantulkan cahaya. Ya, bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Jangan sampai yang gelap ini dapat di atas. Kalau bisa dimiringin supaya dapatnya agak di pinggir, yang di tengahnya ini dapat yang padat, yang terang, supaya outputnya padat. Seperti itu. Syarat keempat, serviceable. Nah, serviceable ini saya perlu jelaskan apa sih yang diservis. Kalau chipnya mati bisa diganti, kalau selama chipnya ada, ya spare partnya. Karena saya sudah mendapat pemberitahuan dari pabrik, chip Cree itu udah mulai langka di Cina. Saya nggak tahu gara-gara perang dagang atau bagaimana, nggak ngerti. Jadi kemungkinan di kedepannya chip Cree itu sudah tidak diproduksi lagi untuk LED dalam skala besar, dia bilang. Jadi dia akan mengganti chipnya dengan menggunakan chip CSP. Saya mendengar itu juga agak sedih ya, down. Wah, payah nih kalau udah bukan Cree gitu ya. Karena kenapa saya lebih merekomendasi Cree? Cree itu heavy duty. Heavy duty itu istilahnya bisa diajak kerja keras, kerja berat. Kenapa kerja berat? Karena temperatur kerjanya tinggi. Dan dia enak, dia ada lensa. Lensanya itu sebagai pembiasan cahaya, jadi lebih merata distribusi cahayanya karena dia ada lensa. Dibandingkan chip pipih. Chip-chip CSP itu chip pipih, dia tidak ada lensa, jadi distribusi cahayanya tidak bisa sebagus Cree yang ada lensa. Itu menurut pengalaman saya. Ya, di kemudian hari kalau chipnya langka sudah tidak ada ya sudah tidak bisa. Saya sudah connect pedagang-pedagang yang menjual LED chip di Bukalapak, Tokopedia ya, yang menyediakan chip, dia juga stoknya udah nggak banyak, udah habis ya. Jadi kemungkinan akan langka ya. Kalau langka sudah tidak bisa diservis, tidak ada. Saat ini masih ada chipnya, saya bisa servis, dan di pabrikan masih produksi, kita bisa ya, seperti itu. Syarat kelima soal bayangan gelap tadi saya sudah bilang, makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus. Penting ini bro, karena bayangan gelap itu merugikan Anda. LED ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap tuh, ya. Makin tidak gelap, makin ini makin bagus. Intinya seperti itu. Karena halogen itu tidak ada bayangan gelap, ya. Syarat ke-6 tidak storing, syarat ke-7 tidak storing ini juga penting, bro, tidak mengganggu radio mobil Anda, komponen elektronik mobil Anda, ya, throttle body, sensor-sensor segala macam tidak mengganggu. Speedometer juga tidak mengganggu. Soal
pendinginan, heatsink ya, makin gede makin bagus ya. Jangan sampai tertutup oleh karet ya, karena mobil di Indonesia itu macet. Ya, jalan Indonesia itu macet dan relatif panas karena musim hujan sendiri suhunya tetap 31 kalau panas ya. Tetap aja orang Jakarta, orang Indonesia tidur pakai AC, Bro, ya. Walaupun musim hujan juga pakai AC, kecuali mungkin Anda di kampung yang masih banyak tumbuhan, tanaman, hutan-hutan, masih asri lah. Tapi kalau di perkotaan ya, aduh, tidur nggak pakai AC walaupun angin lewat gitu ya, tetap aja Anda nggak bakal bisa tidur dah. Walaupun Anda tinggal di apartemen atau di rumah susun yang lumayan tinggi, yang anginnya kencang, tetap mesti pakai AC. Nah, jadi intinya adalah panas itu musuh dari LED. Memang panas bisa menguntungkan, contohnya Anda setrika baju, contohnya Anda masak Indomie. Tapi kalau di kasus LED ini merugikan, intinya itu. Ya, makin panas makin rugi. Makanya pendinginan penting, heatsink, kipas ya penting. Penting sekali, Bro. Makanya ada 7 syarat bolam saya bilang bagus. Makin gede kipas makin bagus. Makin kencang kipas makin bagus. Tapi makin kencang bukan berarti harus berisik, enggak. Kipas yang bagus tidak berisik. Sudah ball bearing, dia balance, tidak berisik ya, seperti itu. Pemasangan jangan lupa ya, ininya dulu klipin, pasang karet, baru pasang bolam ya. Karet saya si original aja, Bro, jangan sampai karet yang udah dibobok ya, karena ini pemasangan memang original kok. Sampai saat ini LED ini pemasangan bener-bener PNP, jadi tanpa perlu merusak karet. Kalau karet Anda rusak, Anda belikan karet original ya. Pasang begini ya. Jangan lupa setelah barang sampai Anda pasang, Anda WhatsApp saya foto pemasangannya. Benar atau salah, saya perlu koreksi. Kenapa? Karena jangan sampai heatsink ini menutupi karet ini menutupi heatsink semuanya. Heatsink ini bagus, cukup tinggi. Kenapa? Karena angin meniup begini akan keluar dari samping. Kalau ke depan tidak mungkin keluar. Kenapa? Karena kepentok, sinar itu angin itu buntu karena ketutupan oleh karet. Nah, kalau ini kipas mutar masih bisa angin keluar dari pinggir ya, karena kalau ini ketutup kan ini buntu di sini, buntu. Nah, kalau karet Anda menutupi semua, itu namanya Anda membunuh LED dengan pelan-pelan. Jadi Anda beli, keluarin duit, Anda mau bunuh itu LED ya. Banyak LED di luaran yang pas dipasang ini ketutupan. Jadi sama aja kipas berputar, angin tidak tembus. Jadi sama dengan tidak pakai pendinginan, karena nyawa LED ini ada di kipas. Ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa saya bikinin syarat. Banyak yang membantah komentar buruk mengenai syarat yang saya buat. Biasanya itu pedagang, karena dia tidak mempunyai LED yang dengan spesifikasi begitu. Tapi kalau Anda sebagai pembeli, mestinya Anda bersyukur saya membuat syarat itu. Karena syarat itu kita bikin bukan asal-asalan. Ada uji coba, ada uji bukti ya. Bagaimana LED itu boleh dibilang bagus? Karena semua orang WhatsApp ke saya, Pak, saya mau cari LED bagus buat mobil saya. Tidak ada saya yang WA ke saya, Pak, saya mau cari LED yang jelek buat mobil saya. Tidak ada. Tapi banyak mencari yang bagus, tapi dengan kata-kata tambah harga murah. Nah, bagus dengan murah itu bertolak belakang ya. Ada harga, ada kualitas. Tapi saya lebih mementingkan adalah kualitas ya. Jadi kualitas itu kita bikin syarat bolam bagus tuh begitu. Ada 7 ya. Banyak LED yang heatsinknya tertutup kecil segala macam, itu sama dengan Anda beli terus Anda bunuh itu LED pelan-pelan. Walaupun ada garansi, itu juga akan menyusahkan Anda. Kenapa? Karena tukar. Dan sebagai pedagang juga dia pasti akan rugi dia. Dan Anda juga sebagai pemakai juga pasti Anda akan pusing, tukar terus ya. Yang menjadi masalah adalah pas Anda lagi jalan di luar kota, jalan malam, lampu mati, waduh ya, Anda ngerti lah, saya paham kok, karena saya juga pemakai ya, seperti itu. Makanya waktu touring Jakarta Bali, saya nyiapin 2-3 set tuh lampu, buat headlamp, buat fog lamp. Saya takut di jalan ada trouble, itu aja ya. Jadi saya mau menjual LED itu istilahnya yang jangan sampai menyusahkan Anda sebagai pembeli. Anda sebagai pembeli, Anda keluar duit, Anda hasilnya mestinya bagus, Anda tinggal pakai, itu aja intinya. Nah, makanya barang sampai pemasangan, fotoin ke saya melalui WhatsApp ya. Fotoin supaya saya bisa lihat, koreksi bener nggak pemasangannya. Kalau nggak bener ya pasti bilang, Pak, salah, perbaiki gitu ya. Gratis kok ya. Oke, kita tes nyala dulu sebelum dikirim. Habis ini akan kita kalibrasi
sebelum kita bungkus ya. Jadi common ground, common positif bisa. Jangan lupa kabel-kabel set relay di mobil Anda copot saja karena tidak berguna. Warna ini 5500 Kelvin, putih ke kuning, masih ada kuningnya, tembus hujan menurut testimoni, dan saya pakai juga hujan tembus. Tapi hujan tembus itu tergantung juga dari kaca mobil Anda, jamur kaca, kaca film, mata Anda juga sendiri. Kesehatan mata itu penting bro ya. Jangan sampai gula darah Anda tinggi, karena gula darah Anda tinggi merusak saraf mata bro ya. Jadi jaga asupan karbohidrat, olahraga ya, karena saya juga diperingati seperti itu. Kedua, tekanan bola mata jangan sampai terlalu tinggi ya, karena bisa merusak saraf mata. Itu penyakitnya namanya glaukoma. Ketiga adalah katarak, ada selaput lendir yang berkerak di mata Anda. Kalau belum parah, Anda konsultasi ke dokter, Anda akan dikasih obat tetes mata. Tapi kalau sudah parah, Anda harus ganti itu lensa. Namanya retrofit ya kalau di lampu mobil. Jadi lensanya, jadi operasi katarak lah. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kesehatan mata kita juga menjadi korban. Ada 3 hal yang saya tahu, tapi yang lebih pasti Anda ke dokter mata lah, lebih jago ya. Karena saya bukan dokter, saya cuman kuli tukang lampu. Kalau soal kaca filmnya jangan terlalu tebal ya. Karena banyak sekarang soal etilang, banyak orang yang mengganti kaca film dengan yang 40%, 50%, 60% ya. Banyak yang WA ke saya loh, Pak saya habis ganti kaca film 60%, mata saya jadi nggak kelihatan. Waduh, saya balas WA begini, Pak kenapa diganti 60% Pak? Kenapa nggak 100% sekalian diganti? Saya takut hilang. Waduh, gawat juga ya. Jadi mencari lampu yang terang gara-gara kaca film yang terlalu gelap. Terus wiper kaca mobil Anda, wipernya juga harus yang bagus karetnya ya. Kalau udah getas Anda tahu sendiri, tidak lengket, tidak nyikatnya nggak bersih ya. Soal jamur kaca ini penting bro. Jamur kaca itu sebenarnya bukannya jamur, bukan tumbuhan ya, bukan makhluk hidup, tapi adalah hasil oksidasi pembakaran di udara yang kotor. Sulfur ya dari solar, karbon nempel di kaca Anda, nempel. Waktu ada hujan disikat nggak bersih, jadi Anda merasa tidak kelihatan glare padahal kacanya. Nah makanya jangan lupa kaca harus dipoles atau dicuci pakai sabun colek ya, digosok, dicuci pakai sabun colek ya. Intinya udah seperti itu, cukup. Ini untuk Vios yang generasi kedua ya. Habis ini kita kalibrasi, sebelum kita kalibrasi kita kirim, kita akan mengatur fokus ininya, tinggi rendahnya kita pastikan, karena lampu H4 itu mempunyai 2 fokus low beam, fokus high beam ya. Barang sampai arahkan jam 11, jam 12. Saya ngomong jam 11, jam 12, tapi belum tentu pasti jam 11 atau jam 12. Kadang-kadang 11.30 untuk sebelah kanan, 11.45 untuk sebelah kiri, karena berbeda-beda ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, akan segera kita kirim juga. Nanti saya kabarkan nomor resinya ya. Terima kasih.